Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Dan pada hari ini saya mendapatkan tugas dari mentor saya untuk membuat satu video presentasi tentang semua pelajaran yang telah saya pelajari selama 1 bulan saya belajar di pondok ini. Jadi setelah ini, silakan untuk melihat, mempelajari, dan merangkum apa saja yang akan saya sampaikan. Dan apabila ada baiknya, silakan ambil ilmu-ilmu yang telah saya sampaikan kepada kalian semua. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Dan jangan lupa sebarkan kepada keluarga, saudara, ataupun teman yang ada di sekitar kita, supaya ilmu ini bukan hanya bermanfaat untuk Anda saja, tapi untuk semua yang menontonnya. Sekian, kita langsung ke materinya. Nah, teman-teman semuanya, kita langsung lanjut ke materi, dan izinkan saya sebelumnya untuk menampilkan slide yang telah saya buat. Bismillah. Minggu pertama untuk presentasi tentang programmer. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pemrograman. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mungkin hampir semua dari kita tidak asing dengan kata-kata pemrograman. Mungkin ada yang berpikir bahwa pemrograman itu seperti layaknya seorang hacker, ada yang seperti layaknya orang cyber security, atau mungkin web developer, dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali statement-statement berbeda jika kita mengatakan hanya sekedar programmer atau tentang programming. Nah, tapi sebenarnya apa penjelasan tentang programmer itu? Nah, programmer atau mungkin kita menyebutnya programming itu adalah ibarat penyihir di zaman modern. Nah, bedanya teman-teman, tongkat sihirnya kita merubahnya menjadi laptop, dan mantra-mantra yang diucapkannya berupa barisan-barisan kode. Nah, kadang memang bikin pusing, error di mana-mana dan nggak selesai-selesai. Tapi justru dari situlah kita belajar, dan saya juga belajar bahwasanya setiap error adalah guru, setiap bug adalah tantangan, dan setiap program yang berhasil jalan itu adalah sebuah kemenangan kecil dalam hati kita yang bikin kita semangat terus untuk lanjut belajar. Nah, dengan programming juga saya jadi terbiasa untuk berpikir secara sistematis. Karena saat kita melakukan pemrograman, teman-teman, kita akan menemukan banyak sekali kendala-kendala atau mungkin suatu hal yang harus kita selesaikan secara berurutan. Nah, itu melatih pemikiran kita, melatih otak kita agar terbiasa berpikir sistematis dan logis dalam keseharian kita semua. Bukan cuma di depan komputer saja, tetapi kita juga menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi menurut saya sendiri, programming bukan hanya tentang sebuah skill, tapi juga mindset untuk memecahkan masalah dalam kehidupan kita. Oke. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nah, nama saya Muhammad Rizky Setiawan, atau mungkin teman-teman saya biasa memanggil saya dengan sebutan Rizky. Nah, saya berasal dari Kabupaten Bantul yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Saya adalah seorang yang mempunyai ketertarikan yang besar pada dunia programming, dan itu sudah ada dari mungkin sejak saya masuki jenjang SMP. Mungkin dulu saya belum tertarik atas namanya programmer. Saya dulu suka mengedit atau mungkin hanya sekedar memainkan komputer, sekedar untuk bermain game, membuka media sosial, membuka browser, dan lain sebagainya. Tetapi dari situlah muncul ketertarikan saya bahwasanya, wah, mungkin sesuatu ini terlihat sangat bagus dan sangat enak untuk dilihat. Bagaimana jika saya juga bisa membuat apa yang orang lain bisa buat? Nah, dari situ saya mempunyai ketertarikan yang besar pada dunia programming dan juga coding. Nah, dan saya berharap pada suatu hari nanti saya bisa menjadi salah seorang teknopreneur yang bisa berdiri sejajar dan dikenal oleh orang-orang di Indonesia atau bahkan di
mancanegara. Nah, kita lanjut masuk kepada pekan pertama atau dalam minggu pertama. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saat di minggu pertama, saya sudah mempelajari tentang fundamental pemrograman. Nah, mungkin ada dari kita yang bingung, Mas, kenapa sih kita nggak langsung belajar coding aja? Kan pemrograman itu tentang coding-coding. Tunggu dulu. Kita mempelajari fundamental pemrograman sebagai sebuah inti ataupun fondasi untuk menyelesaikan bangunan yang akan kita bangun. Apabila bangunan itu tidak mempunyai fondasi, maka bangunan yang kita bangun sebagus apapun itu, setinggi apapun itu, pasti akan mudah runtuh. Nah, kalau kita ngomongin programming nih, sebenarnya dasarnya nggak serumit yang dibayangkan, teman-teman. Bayangkan komputer itu layaknya sebuah dapur super canggih yang ada di masa depan nanti. Dia menyediakan alat-alat, bahan-bahan yang kita butuhkan. Semuanya sudah tersedia. Tapi kita tetap harus ada yang menjalankan ataupun memberi perintah kepada si dapur tadi. Nah, disinilah ada beberapa hal fundamental dalam pemrograman itu yang harus kita pahami. Yaitu yang paling penting dari yang saya dapatkan adalah 3 hal ini. Yang pertama, sequence, atau mungkin kita mengenalnya sebagai sebuah urutan. Nah, ini adalah hal yang paling sederhana dan paling penting dalam kita membuat sebuah program, teman-teman. Nah, program bisa kita jalankan langkah demi langkah sesuai dengan urutan yang kita tulis. Nah, contohnya seperti kita membuat mie instan ataupun kita membuat lauk dan lain sebagainya. Kita membuka wadahnya dulu, merebus air panas, lalu kita masukkan minyak ke dalam panci, lalu kita masukkan bumbu, kita aduk, lalu mungkin kita tuang ke dalam piring ataupun mangkok kita, baru bisa kita makan. Nah, terus gimana kalau misalkan kita tidak berurutan? Misal kita merebus air, langsung kita taruh bambu, langsung kita sajikan, baru nanti kita taruh minyak di terakhir. Yang ada bisa gagal. Kita sudah siap bumbunya, kita sudah siap kuahnya, tetapi minyak belum matang. Nah, itulah yang harus kita pahami, bahwasanya urutan itu juga sangat penting, teman-teman. Saat kita membuat pemrograman, kita salah satu huruf atau mungkin kita beda urutan dalam penempatan, itu sudah bisa berakibat fatal dalam program kita. Nah, kita lanjut ke nomor 2, yaitu selection atau pemilihan. Nah, di sini program yang kita jalankan tadi bisa memilih jalan mana yang harus ditempuh atau yang harus dilalui tergantung suatu kondisi, teman-teman. Nah, layaknya seperti kehidupan kita. Kalau misalkan kita ingin berangkat kerja atau kita ingin berangkat jalan-jalan misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat cuacanya hujan ataupun mendung, kita pasti berpikir, apakah saya harus membawa payung atau mungkin saya harus membawa mobil agar tidak kehujanan. Nah, itu adalah sebuah pemikiran kita. Tetapi saat kita melihat lagi, oh cuaca sekarang panas atau mungkin terik. Nah, kita harus membawa sunscreen, kita harus membawa pelembab dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan tidak ada yang cuacanya sedang, tidak panas ataupun tidak hujan, maka kita hanya tinggal menjalankan programnya seperti biasa. Nah, itulah yang dinamakan selection, teman-teman. Kita bisa memilih apabila ada suatu keadaan A yang menghambat kita, maka kita bisa mencari jalur lain, alternatif lain untuk kita lalui. Nah, jadi komputer juga sama, bisa mengambil keputusan dan bukan cuma jalan lurus ke depan doang. Nah, lalu kita lanjut ke nomor 3, yaitu repetition atau yang biasa kita sebut dengan perulangan. Nah, teman-teman, komputer ini jago banget soal mengulang, bukan seperti kita. Misalkan kita disuruh nulis oleh guru kita, saya suka makan apel atau saya suka coding 100 kali, walaupun itu hanya ada dalam komputer, kita copy paste, pasti kita capek. Iya, pasti. Walaupun itu hanya sekedar Ctrl C lalu Ctrl V, kita tetap akan capek, teman-teman. Nah, tapi komputer ini dia berbeda dari kita. Saat kita memberi suatu perintah ke dia, komputer,
buatkan saya kata-kata ini. Saya suka coding 100 kali. Maka dalam hitungan detik saja, tidak sampai 1 menit, komputer bisa menyelesaikan semua tulisan yang kita minta dalam sekejap. Nah, perulangan ini yang membuat program kita lebih efisien. Kita nggak usah perlu menulis perintah, setelah ini kita lakukan ini, setelah ini lakukan ini. Tidak. Saat kita memberi suatu perintah dan itu jelas, maka komputer bisa langsung memahami bahwa, oh ternyata setelah ini langsung lanjut ke ini, lanjut ke ini, dan lanjut ke ini. Dan nanti ada juga perulangan. Setelah di terakhir, kita bisa balik lagi ke nomor pertama lagi. Nah, seperti itulah fundamental pemrograman yang paling penting, teman-teman. Nah, ini juga harus diingat. Kenapa? Karena di fundamental ini, kita benar-benar dipacu dan dilatih untuk berpikir secara logis dan secara sistematis. Kenapa? Karena ini adalah fondasi kita untuk materi-materi yang akan datang. Nah, lanjut ke pekan yang kedua. Nah, di pekan kedua ini saya dan teman-teman saya mempelajari apa yang dinamakan fundamental web, atau mungkin kita menyebutnya induk dari web tersebut. Nah, induk dari web terbagi menjadi dua, yaitu HTML dan CSS. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi ya. HTML dan CSS pasti sering kita temui dan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi apakah kalian sudah tahu atau bisa membedakan apa yang dimaksud dengan HTML, apa yang dimaksud dengan CSS, atau hanya sekedar tahu saja? Nah, setelah mengerti tentang dasar pemrograman tadi, teman-teman, kita lanjut ke dunia web yang akan kita selami setelah ini. Dua hal yang paling fundamental dalam pemrograman adalah HTML dan CSS. Nah, bedanya adalah HTML atau yang biasa kita sebut kepanjangannya Hypertext Markup Language bisa dibilang adalah tulang punggung dari sebuah website tersebut. Seluruh tulisan, seluruh kata-kata, entah itu sebuah subjudul, judul, atau dia gambar dan lain-lain, semuanya dia ditaruh dalam HTML. Nah, HTML ini bertugas untuk membuat struktur-struktur. Seperti yang saya bilang sebelumnya, di dalamnya ada judul, paragraf, gambar, link, tabel, dan lain-lain sebagainya. Kalau dianalogikan, teman-teman, HTML itu seperti sebuah rangka rumah. Ada tembok, pintu, jendela, tapi semuanya masih polos dan belum berwarna atau belum dicat. Nah, sedangkan CSS atau yang biasa kita sebut kepanjangannya Cascading Style Sheet, nah ini adalah penghubung antara HTML tersebut. Nah, kalau HTML itu rangka rumah, CSS adalah dekorasi dan gaya yang ditampilkan oleh rumah tersebut setelah dibangun. Nah, CSS ini membuat website jadi enak dipandang. Entah itu kita mengubah warna, ukuran huruf, tata letak, background, dan animasinya bisa kita buat di CSS. Nah, kalau HTML bikin kerangka rumah, CSS adalah cat dinding, warna gorden, tata lampu rumah, dan semua, bahkan sampai ke halaman-halamannya semuanya. Nah, maka itulah yang bisa membedakan, seperti yang saya terangkan di gambar uh, uh, template ini. Ada di sebelah kiri di HTML kita melihat sebuah kerangka rumah kosong, sedangkan di kanan di Cascading Style Sheet kita melihat rangka rumah atau rumah yang telah jadi beserta kebun-kebunnya, warnanya, dan semuanya sudah tercat bagus. Nah, inilah yang membedakan antara HTML dan CSS. Lalu kita lanjut ke materi minggu ketiga. Nah, teman-teman, pada minggu ketiga ini saya mempelajari tentang sebuah materi yang disebut CLI dan Git. Nah, mungkin kita banyak yang belum tahu nih, apa sih itu CLI? Apa itu Git? Mungkin kalau saya bilang Git, beberapa dari kalian mungkin ada yang berpikir, oh GitHub ya, oh Git ini ya, oh Git itu ya. Tapi sebenarnya Git ini bukan hanya GitHub ataupun mungkin Gitbus dan lain-lain. Git ini bisa berarti banyak, teman-teman. Nah, dalam dunia programming sendiri,
kita mungkin sering mendengar istilah CLI dan Git. Sekilas mirip karena sama-sama dipakai programmer dan fungsinya sebenarnya cukup sama. Tapi jika kita telusuri lagi, ternyata itu bisa sangat berbeda teman-teman. Nah, terus apa bedanya? Nah, CLI atau Command Line Interface adalah cara kita berinteraksi dengan komputer lewat teks komen dan juga bukan tentang klik-klik mouse seperti yang kita lakukan. Kalau mungkin kita biasanya membuka folder dengan klik, kita membuka file dengan klik, kita ingin menonton video dengan klik. Nah, dengan CLI ini kita menuliskan apapun komen yang akan kita tulis atau apapun komen yang akan kita mau uh, dengan sebuah teks atau dengan sebuah kalimat. Nah, kalau kita biasanya buka folder dengan klik, CLI kita cuma cukup ketik cd folder, yang artinya kita membuka folder, maka folder itu akan langsung terbuka dan kita tidak perlu mengklik-klik icon folder lagi. Nah, CLI sendiri ibarat jalan pintas super cepat buat kita ngobrol sama komputer asal kita hafal perintahnya. Misalkan seperti ini. Jika kita belum paham tentang bahasa orang luar negeri dan kita menyuruh dia untuk pergi, maka dia tidak akan paham. Baru saat kita memberi perintah, dia baru akan pergi. Nah, itulah yang biasanya kita lakukan. Tetapi CLI ini adalah apabila kita sudah memahami bahasa sana dan kita bisa berinteraksi dengan cepat. Go ahead, atau apapun itu yang akan kita ucapkan, maka dia langsung bisa memahaminya. Oh, saya disuruh pergi. Oh, saya disuruh mengerjakan ini dan itu. Maka dia langsung bertindak. Nah, itulah CLI. Sedangkan Git adalah alat untuk mengatur versi kode yang kita buat. Nah, dengan Git sendiri, kita bisa menyimpan suatu perubahan kembali ke versi sebelumnya atau kerja bareng tim tanpa takut file yang kita buat bentrok satu sama lain. Nah, contohnya gini. Git itu seperti mesin waktu untuk sebuah kode atau sebuah program. Kalau ada error, kita bisa balik ke masa lalu sebelum error itu muncul. Lalu membenarkan segala yang ada ataupun menghapus apa yang sudah kita buat di masa depan, lalu kita mengulanginya di masa yang lalu. Dan mungkin kita bisa bertemu dengan timeline-timeline yang lain. Kita bisa berhubungan dengan segala multiverse yang ada. Kita menghubungkan diri kita dengan tim-tim yang ada di sekitar kita menjadi suatu kesatuan. Nah, itulah Git. Nah, sampai sini apakah ada dari kalian yang punya pengetahuan lain atau insight lain tentang CLI dan Git? Atau mungkin kalian ada suatu pertanyaan? Nah, silahkan nanti di terakhir tulis di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ke bulan keempat dan yang terakhir di pekan ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di pekan terakhir dalam bulan pertama, saya beserta teman-teman saya belajar tentang basic AI sebagai asisten. Nah, mungkin kita sebagai programmer nih ya, kita selalu duduk di depan laptop, kita menghadap ke laptop, bahkan kadang-kadang kita lupa akan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, itulah kita. Kita hanya mengerjakan sesuatu yang ada di depan laptop. Kita terlalu fokus, tetapi kadang-kadang kita juga bisa uh, tidak menemukan jalan atau bertemu dengan jalan buntu saat kita mengerjakan suatu hal. Layaknya manusia biasa, teman-teman, kita juga mempunyai pemahaman yang sangat terbatas. Kita bukanlah seorang yang maha tahu ataupun maha bisa. Kita hanya seorang manusia yang ditakdirkan untuk selalu menimba ilmu. Nah, maka dari itu kita membutuhkan seorang asisten yang bisa membantu kita untuk bertukar ide, untuk mengobrol bersama, untuk mengerjakan proyek bersama, dan saling bertukar pikiran satu sama lain. Nah, di zaman sekarang ini, kita pasti tidak bisa lepas dari AI. Banyak sekali hal di dunia ini yang sekarang sudah menggunakan AI dan bahkan bisa menggantikan manusia. Mulai dari rekomendasi video di YouTube atau chatbox seperti ChatGPT, DeepSeek, dan lain sebagainya, sampai aplikasi edit foto.
Bahkan semua hal-hal yang kita kerjakan sampai skripsi pun kita bisa pakai kecerdasan buatan atau AI untuk mengerjakan. Nah, saat kita menggunakan AI ini teman-teman, ada istilah yang berbeda untuk AI. Mungkin kita menganggap bahwa istilah perasaan AI ya AI, nggak ada istilah lain. Nah, ini teman-teman, walaupun terlihat sama-sama AI yang untuk mencari video, AI yang untuk menunjukkan jalan, AI yang tentang merekam suara, menghilangkan suara, dan AI yang bisa menjawab segala pertanyaan kita, ternyata itu berbeda, sangat-sangat berbeda teman-teman. Dan itu terbagi menjadi dua, yaitu AI generatif dan AI tradisional. Nah, apa bedanya kedua ini? Nah, AI generatif itu AI yang sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk menyerap ilmu-ilmu yang berada di luar program dia, dan dia serap lalu menjawab segala pertanyaan kita dengan segala basis data yang dia punya. Contohnya seperti chatbot yang kita temui, ChatGPT, DeepSeek, Learn AI, ataupun chatbot lain yang biasa kita gunakan. Nah, itu adalah contoh dari AI generatif. Saat kita bertanya apapun itu, dia bisa mencari jawaban itu ke semua web yang ada. Sedangkan AI tradisional adalah AI yang kita gunakan dalam aplikasi-aplikasi keseharian kita. Misalkan saat kita ingin mencari tujuan ke suatu lokasi yang kita tidak tahu, kita pasti menggunakan Google Map. Nah, Google Map ini salah satu contoh dari AI tradisional. Kenapa bisa dibilang tradisional? Padahal kan itu sudah modern, udah bentuk aplikasi. Nah, yang saya maksud di sini AI tradisional adalah AI yang dia hanya bisa beroperasi sesuai dengan perintah yang dia miliki. Contohnya seperti tadi Google Map. Apakah kita bisa bertanya kapan perang Uhud dimulai, atau mungkin pada tahun berapa bom di Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan? Kita tidak akan bisa menemukan jawabannya di Google Map. Nah, itulah yang kita maksud dengan AI tradisional. Nah, sampai sini kan sudah paham kan apa bedanya AI generatif dan AI tradisional. Nah, tapi kalau kita mau menggunakan AI ini teman-teman sebagai asisten belajar kita untuk belajar atau bekerja atau hanya sekedar ngobrol, ada beberapa hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Nah, di antaranya adalah yang akan saya jelaskan setelah ini. Nah, saat kita menggunakan AI, teman-teman, ada etika dalam penggunaannya. Nah, bukan hanya kita asal memakai AI, asal bertanya, asal dia jawab, lalu kita ambil. Tidak, tetapi ada beberapa etika yang harus kita terapkan dalam menggunakan AI dengan baik, agar kita sebagai manusia tidak tergantikan oleh AI, atau mungkin kita tidak benar-benar kecanduan oleh AI tersebut. Nah, beberapa etikanya adalah AI itu bukanlah pengganti manusia, melainkan alat bantu kita. Nah, mungkin banyak dari kita atau mungkin mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-pelajar lain di luar sana yang hanya bertanya kepada AI untuk semua tugasnya, untuk mengerjakan semua pelajarannya, dan dia hanya bermalas-malasan lalu bermain game setelah itu. Nah, ini harus diluruskan bahwasanya AI bukanlah suatu pengganti manusia. Dia hanyalah sebuah alat bantu yang akan kita gunakan. Layaknya sapu, teman-teman. Saat sapu itu sendiri diam, tidak bergerak, maka dia tidak akan menjadi apapun. Dia hanya menjadi suatu pajangan. Tetapi saat kita gunakan, dia menjadi alat bantu kita untuk menyapu, membersihkan kotoran. Nah, sama seperti AI, teman-teman. Lalu kedua, jangan pernah jadikan AI sebagai jalan pintas untuk menyontek ataupun kita malas berpikir. Nah, seperti yang saya bilang di pertama tadi, AI kadang digunakan oleh orang yang menyalahgunakannya sebagai jalan pintas atau mungkin jalan terakhir untuk menyontek, mengerjakan tugas, atau bahkan untuk mencari hal-hal yang dilarang sekalipun. Nah,
itu membuat kita menjadi orang yang malas berpikir dan malas untuk mencari ide-ide baru dalam pikiran kita, dan kita akhirnya terjebak dalam adiksi AI. Nah, yang terakhir adalah AI harus digunakan dengan jujur, bijak, serta bertanggung jawab. Nah, teman-teman semua, kadang AI bisa menjadi teman kita yang paling baik, teman kita yang bisa mengajari kita, guru kita, mentor kita, atau bahkan teman ngobrol kita sehari-hari. Tetapi kadang AI juga bisa menjadi pedang yang sangat tajam untuk membunuh orang. Pernahkah kalian kepikiran bahwasanya beberapa penjahat di luar sana, mereka bertanya kepada AI tentang bagaimana cara merampok, bagaimana cara membunuh, bagaimana yang harus ditusuk, dan lain sebagainya. Nah, pernah kalian berpikir bahwasanya ternyata AI tidak bisa memfilter hal yang baik dan hal yang buruk? Nah, kenapa? Karena seperti yang pertama, AI adalah alat bantu. Kita tidak pernah mengetahui bahwasanya ternyata sapu itu bisa dipakai untuk memukul orang. Bahwasanya pel-pelan itu bisa dipakai untuk melempar kepala orang dan lain sebagainya. Kita tidak ada yang pernah tahu. Nah, tetapi kita sebagai penggunanya, sebagai pilot yang menggerakkan AI tersebut, yang harus bertindak dengan jujur dan bijak serta bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dalam menggunakan AI tersebut. Nah, lanjut. Nah, AI juga bisa kita gunakan sebagai problem solving. Nah, teman-teman, pasti kita tidak asing dengan namanya computational thinking, atau mungkin yang biasa kita sebut sebagai berpikir kritis. Nah, computational thinking adalah cara berpikir ala programmer, yang artinya dia bisa mencari suatu masalah, lalu mencari masalah, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil untuk kita bisa bagi secara merata, lalu kita mencari pola-pola yang ada di dalam setiap masalah tadi, kita cocokkan, lalu kita membuat abstraksi atau kita mengambil hal-hal penting dari setiap masalah tadi, dan kita membuang dulu hal-hal yang tidak penting untuk bisa diselesaikan. Dan terakhir kita menyusun algoritma ataupun rumusan langkah-langkah kita dalam menyelesaikan menyelesaikan masalah yang kita miliki tadi. Nah, dengan computational thinking juga kita bisa memakai AI dengan lebih efektif. Kenapa? Karena kita tahu kita ingin bertanya apa, langkah-langkahnya seperti apa, lalu AI bisa bantu di bagian yang mana yang perlu untuk kita tanyakan. Kadangkala saat kita bingung, kita menyalin seluruh tugas kita menyalin seluruh soal kita, lalu kita hanya suruh AI untuk menjawab tanpa kita tahu mana sih yang sebenarnya kita tidak paham, ataupun rumusnya tuh seperti apa sebenarnya. Kenapa bisa jadi 1+1 2? Kenapa bisa jadi 5 kali 4 20? Kita tidak tahu, kita hanya tahu hasilnya. Nah, dengan computational thinking, kita bisa memakai AI dengan lebih jelas lagi. Nah, kita bisa tahu pertanyaan apa yang kita tidak paham, lalu kita bisa paham rumusan-rumusan, langkah-langkah bagaimana menyelesaikannya, dan disitulah kita bisa paham dan mengambil ilmu dari AI tersebut, supaya di masa yang akan datang kita sudah paham tentang ilmu tersebut. Nah, setelah kita belajar AI, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya bahwasanya di ujian pekan terakhir kemarin, saya juga diberikan tugas untuk membuat suatu website. Nah, setelah kita belajar tentang fundamental, HTML, CSS, lalu CLI dan Git, dan terakhir basic AI untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya diberikan tugas untuk membuat suatu landing page atau suatu website untuk bisa disebarluaskan atau bisa dipasarkan, walaupun itu belum masuk ke tahap domain tingkat tinggi ataupun bisa disebar sampai ke luaran atau bisa kita cari langsung di internet, tetapi itu sudah cukup dengan kita menyebarkan link yang kita punya dan kalian bisa melihatnya sendiri. Nah, dan website yang saya buat sendiri adalah Digibytes. Nah, Digibytes ini sendiri adalah website yang saya
rancang untuk penggunaan komersial, dan insya Allah kalau ada suatu peluang atau suatu uh, change, walaupun itu hanya sedikit, mungkin saya ingin meluncurkan website ini sampai ke luar negeri atau mancanegara. Nah, mungkin banyak yang bertanya ya, kenapa namanya Digibytes? Apa arti Digibytes ini? Kenapa sih dinamain Digibytes? Nah, teman-teman, ada suatu faktor yang membuat saya berpikir bahwa Digibytes itu menjadi sebuah tagline atau mungkin judul nama dari website yang saya buat. Nah, Digibytes sendiri adalah platform digital yang menggabungkan kemajuan teknologi seperti yang Anda lihat di sebelah kiri, integrating teknologi, tourism, nah, tourism dan exquisite dining experience. Nah, Digibytes adalah platform digital yang menggabungkan antara kemajuan teknologi, integrating teknologi, indahnya pariwisata dunia, tourism, traveling, dan lain sebagainya, dan juga restoran mewah namun eksotis, exquisite dining experience. Nah, kami percaya bahwa masa depan ada pada sinergi antara teknologi modern, keindahan alam yang kita miliki di dunia ini, serta pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan dari kuliner ataupun berkunjung ke mancanegara. Nah, dan itu semua menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan, teman-teman. Maka dari itu, saya ingin membuat website ini yang bernama Digibytes, yang menggabungkan antara digital, digitalisasi, dan bytes yang berarti gigitan. Jadi setiap kita berpikir bahwasanya kita makan suatu makanan atau kita menggigit suatu hal dalam website yang telah saya buat, maka kita akan mengerti bahwasanya ternyata digital atau teknologi tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Mungkin banyak dari kita yang pakar teknologi, hacker, cyber security, dan lain-lain. Tetapi apakah kita sebagai manusia tidak butuh makan, tidak butuh rekreasi, ataupun kita healing untuk menyegarkan pikiran kita kembali? Tentu butuh. Maka dari itu saya meluncurkan website yang saya miliki yang bernama Digibytes untuk membantu kita semua yang ingin merasakan teknologi beserta touring atau mungkin traveling berkeliling ke seluruh negara beserta dengan dining experience ataupun pengalaman makan di beberapa restoran mewah eksotis di mancanegara. Nah, terakhir teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat dengan kerja keras saya, dan saya berharap bahwasanya video ini bisa menginspirasi kita semua dan bisa tetap tetap menjadikan kita orang-orang yang bersyukur bahwasanya kita adalah orang yang hebat, kita adalah orang yang kuat, kita bukanlah orang yang bisa digoyahkan oleh teknologi. Dengan teknologi kita bisa berbuat banyak. Mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwasanya kita akan tergantikan oleh AI. Tetapi jika kita telah lebih lanjut lagi, kenapa kita yang tidak menggunakan AI tersebut sebagai partner kita dan bukan sebagai musuh kita? Nah, itulah yang akan saya sampaikan pada video saya kali ini, dan semoga kalian semua menikmati video yang saya buat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.